Halo semuanya, kembali lagi di channel Lu Coding bersama saya Sugiarto. Kali ini kita akan membahas untuk mengecek hak akses user untuk halaman admin dengan ion out dan juga filter. Saya coba jalankan projectnya terlebih dahulu. Baik. Jadi di sini saya kondisinya adalah belum melakukan login ke sistem. Kemudian saya coba akses untuk halaman dashboard, admin dashboard. Oh, ternyata ada error, ini kayak kelupaan belum diupdate cara pengaksesan view-nya. Ini harusnya menggunakan view kayak ini. Oke, tapi tampilannya belum sesuai. Karena pemanggilan layoutnya belum dilakukan, atau external layoutnya. Kita tambahkan ini external layout, kemudian section content. Di paling bawah kita tutup dengan end section. Oke, sudah tidak error lagi. Kembali lagi ke topik utama. Jadi kondisi saat ini saya belum login, kemudian saya coba akses admin dashboard, kemudian saya coba akses kategoris. Nah, saat ini siapapun ketika mengetahui alamatnya dashboard, kemudian kategoris dan seterusnya, masih bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dibolehkan. Contohnya, siapapun bisa menambahkan kategori, siapapun bisa menghapus ataupun mengedit kategori, yang mana itu harusnya hanya bisa dilakukan oleh seorang admin ataupun mungkin nanti kita tambahkan role baru untuk operator dan seterusnya. Nah, disinilah kita akan mencoba membuat proteksi halaman admin dengan memanfaatkan ion out yang sudah kita install sebelumnya digabungkan dengan filter, controller filter. Jadi filter ini kita bisa melakukan pengecekan atau istilahnya sebelum mengakses dari controllernya, controller itu ataupun metode dari controller itu, kita bisa melakukan hal-hal untuk yang kita perlukan. Contohnya adalah kita mau pengecekan hak akses untuk suatu kontrol tersebut. Nah, kita ingin menambahkan itu untuk memproteksi halaman admin dari toko online yang kita buat. Oke, kita mulai saja dari pembuatan filternya. Pembuatan filter kita cek di sini. Nah, pembuatan filter ini kita akan buat di dalam folder app filters. Jadi contohnya saya akan buat filter baru di sini. Saya akan beri nama misalnya admin out filter.php. Namespace-nya adalah app filters. Kemudian untuk konten yang lain ini, jadi kita harus mengimport kelas-kelas yang terkait untuk filter ini
bawaan code igniter. Kemudian cara pembuatannya seperti ini, konten kelasnya seperti ini. Nah, tentu ini kita ganti dengan sesuai dengan nama file yang kita buat, yaitu admin out filter. Nah, di sinilah nanti akan kita cek dulu sebelum mengakses kontrol. Kita perlu cek apakah user itu sudah login. Kalau dia belum login, berarti dia akan di redirect ke halaman login. Kalau sudah login, dia akan dicek lagi apakah user tersebut mempunyai hak akses untuk halaman admin. Dalam hal ini, apakah user tersebut mempunyai role ataupun grup sebagai admin, atau mungkin nanti operator. Kalau dia tidak terdapat dalam role itu, maka dia akan di redirect ke halaman utama dengan memberikan pesan misalnya bahwa Anda tidak memiliki hak akses ke halaman admin atau yang lain. Oke, sudah kita buat kelasnya. Berikutnya adalah kita akan coba masukkan pemanggilan filter ini ke sistem ataupun toko online yang kita buat. Kita coba cek caranya. Kita masuk ke config, kemudian filters. Nah, di sini kita akan coba registerkan atau daftarkan filter yang kita buat tadi. Jadi saya tadi buat ini. Filternya adalah kita kasih alias misalkan admin out. Kemudian kelasnya ada di sini app filters, kemudian admin out filter kelas. Oke, sudah kita daftarkan, kemudian kita coba panggil di root-nya app config routes. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat grup routing. Jadi untuk bagian admin, routingnya ada di sini di dalam grup admin. Nah, di sebelumnya kita akan tambahkan pengecekan di sini filternya. Caranya adalah seperti ini, mirip dengan yang ada di contoh di sini. Kayak gini. Jadi kita tambahkan filter, kemudian nah tadi aliasnya adalah admin out, kemudian misalnya nanti saya untuk admin out ini hanya diperbolehkan bagi yang role-nya adalah admin dan mungkin nanti operator. Jadi ini semacam kita bisa ngirim parameter ataupun argumen ke filter yang kita buat. Nah, kita akan coba cek di sini apakah memang sudah sampai di sini atau mungkin atau maksudnya apakah admin out filter ini memang sudah dipanggil atau belum. Ini kita cek. Saya di halaman kategori, kemudian saya coba refresh. Ya, berarti posisinya adalah ketika mengakses alamat admin kategori, dia akan melalui admin filter terlebih dahulu. Karena kita sudah registerkan di config, kemudian kita sudah
mencoba tambahkan di routing di sini. Dan kita coba untuk yang dashboard. Oke, kenapa yang dashboard tetap lolos? Maksudnya tanpa melalui filter ini? Oke, tampaknya karena yang dashboard kita belum registerkan di grup routing admin di sini. Coba kita tambahkan di sini. Dashboard. Kemudian hostnya adalah admin. Oke, jadi ternyata problemnya adalah untuk yang bagian dashboard tadi nggak lolos, artinya filternya nggak ke trigger, ternyata karena kita nggak registerkan routing dashboard itu ke dalam grup admin. Jadi mungkin ini salah satu keuntungan ketika kita mendeklarasikan secara eksplisit routingnya di config routes, meskipun di code editor kita bisa mengakses controller ataupun metode di controller tanpa harus mendaftarkan atau mendefinisikan routing di sini. Tetapi ketika kita mendaftarkan secara eksplisit, kita bisa, contohnya di sini untuk bagian admin, kita bisa menghandle filter untuk otorisasi di sini. Oke, berarti antara admin, kemudian admin dashboard, kemudian kategori sudah melalui filter ini. Selanjutnya adalah kita akan mengecek di sini apakah user itu udah login atau belum. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal ion out yang sudah kita implementasikan login sistemnya di awal. Nah, kita akan import di sini ion out library-nya. Kemudian di sini akan kita cek apakah user itu udah login atau belum. Pengecekannya adalah kita coba cek kayak gini. Jadi di ion out ada fitur pengecekan untuk user apakah udah login atau belum dengan mengakses kayak gini. Out, kemudian login. Kita refresh. Dia returnnya false, artinya kita memang belum melakukan login. Kalau kita cek halaman depannya tadi, jadi memang belum melakukan login. Nah, berarti ketika if user itu tidak login, kayak gini, kita harus redirect ke halaman login. Yang URL-nya ataupun routingnya adalah out/login. Kayak gini. Kita refresh. Oke. Jadi kalau kita mengakses halaman admin, entah itu dashboard, entah itu halaman kategoris, dia pasti akan di-redirect ke login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita coba login untuk admin kayak gini. admin.com, kemudian password. Nah, di sini keadaannya saya sudah login, kemudian saya coba akses halaman dashboard. Nah, sini kita bisa mengakses halaman dashboard ataupun halaman kategoris.
Tapi di sini kita perlu pengecekan lebih lanjut, yaitu apakah user yang login itu merupakan admin ataupun operator. Nah, misalnya eh, misalnya saya akan logout dulu nih. Saya akan logout dulu karena saya sebagai admin, tentu saja sebagai admin akan bisa mengakses ini. Saya akan logout dulu, kemudian login sebagai member biasa misalnya. Belum ada ternyata. Kita coba duplikasi aja ini. Saya ganti member, passwordnya sama, member@example.com misalnya. Oke, sama, aktif, dan member website misalnya. Company-nya kosong. Ya, kira udah kayak gitu. Nah, saya akan coba login sebagai member @example.com. Kemudian password. Nah, di sini saya login sebagai member, kemudian saya coba akses admin, kemudian dashboard. Bisa mengakses kategoris, juga bisa mengakses. Nah, ini kita perlu pengecekan lebih lanjut. Jadi, yang kita perbolehkan nantinya adalah hanya user yang dia mempunyai role sebagai ataupun sebagai grup sebagai admin ataupun operator nantinya. Nah, pengecekannya adalah seperti ini. Nah, kondisinya saat ini adalah sudah login. Nah, kita coba cek dengan current user kayak gini. Kita ambil dulu current usernya, yaitu out, kemudian user, kemudian row. Kita cek. Nah, kita bisa mendapatkan informasi user yang login tersebut, yaitu dia adalah member @example.com. Kemudian kita perlu ngecek apakah user ini masuk dalam kategori ataupun masuk dalam grup yang didefinisikan di routing tadi. Jadi kita definisikan bahwa halaman admin hanya bisa diakses oleh user yang mempunyai role admin dan operator. Nah, kita akan tangkap ini argumen ataupun parameter ini di filter. Kita coba cek di sini, harusnya masuk ke sini. Masuk ke argumen sini, kita cek. Oke, masuk di sini. Berikutnya adalah kita lakukan pengecekan. If user yang login itu tidak ada di dalam grup, in group, ini fitur bawaan dari in out, nanti bisa dibongkar sendiri detailnya. Grup, kemudian grupnya adalah berarti arguments, kemudian parameter yang kedua adalah current user ID. Jadi kita bisa mengecek apakah si user tersebut masuk dalam kategori ataupun grup admin ataupun operator. Kita bisa melakukan pengecekan di sini. Nah, ini ditambahkan tanda seru karena kita melakukan proteksi. Jadi ketika user itu bukan admin ataupun operator, kita akan redirect juga ke halaman utama. Kenapa ke halaman utama, tidak ke halaman login? Karena posisinya adalah si user ini sudah melakukan login. Tapi karena dia bukan admin ataupun operator,
dia akan dilarikan ke halaman utama. Nanti mungkin kita bisa tambahkan mungkin kayak pesan bahwa dia tidak mempunyai akses ke halaman yang diminta. Jadi misalkan kita bisa tambahkan flash message kayak gini, set flash data, kemudian errors, terus kemudian ada pesan misalnya sorry bahwa user tersebut tidak mempunyai akses ke halaman yang diminta. You don't have any permission to access the requested page misalnya. Nah, kayak ini. Kita coba cek apakah memang benar. Jadi saya login sebagai member, kemudian saya coba akses halaman admin kategori. Saya refresh. Nah, dia diarahkan ke halaman utama. Tapi message-nya belum tampil karena kita belum tampilkan di welcome message di sini. Kita coba copy dari yang udah ada. Cara pemanggilannya kayak gini mungkin. Kita coba taruh di welcome message. Dan kita coba akses lagi admin categories. Nah, di sini ada pesan error bahwa kita tidak mempunyai akses ke halaman kategori. Karena memang yang diizinkan adalah hanya admin dan operator. Nah, kita coba login sebagai admin. Password. Kemudian kita coba akses halaman kategori. Admin kategoris. Ya, bisa mengakses karena memang admin diizinkan untuk mengakses halaman kategori. Kita coba dashboard. Dashboard juga bisa. Oke, berikutnya kita akan ngetes untuk yang role-nya adalah operator. Nah, di sini kita belum punya role yang operator. Kita coba tambahkan ataupun grup istilahnya kalau di ion out. Kita tambahkan operator misalnya. ID-nya 3, kemudian kita tambahkan di sini. Kita duplikat aja. Ini operator. Operator ID usernya 3, kemudian nanti grupnya juga 3. Nah, kita tambahkan juga di sini user group, relasi antara grup dengan user. Di user ID-nya 3, kemudian grup ID-nya juga 3. Kemudian ini kita logout dulu. Kita coba login dengan operator@example.com, kemudian passwordnya adalah password. Dan kita coba akses dashboard kayak gini. Ya, bisa. Kategori juga bisa. Kita kembali ke halaman depan, ada yang perlu dibenerin sebenarnya. Jadi di sini nggak ada link dashboard, padahal operator mempunyai hak akses ke sana. Nah, kita cek di welcome message. Nah, di sini sebelumnya cuma is admin. Ini kita ganti in group. Dan parameternya adalah admin dan operator. Di sini adalah out.
user atau mungkin current user di sini ada. Oke, current user .id kayak gini. Ada yang salah. Oke, kurang satu tanda kurung. Jadi mirip dengan yang di filter tadi. In group kita coba. Ya, sekarang udah muncul link dashboard untuk operator. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup sampai di sini untuk proteksi halaman admin dengan memanfaatkan library inout dan juga filter di kode editor 4. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.